Maling teriak maling. Inilah kisah yang paling menyakitkan sekaligus paling menyindir akal sehat kita. Sosok yang selama ini dikenal sebagai orang paling lantang membongkar korupsi kelas kakap ternyata justru menyimpan masalah yang sama besarnya. Dialah Febri Adriansah, Kepala Jampitsus Kejaksaan Agung. Selama menjabat, namanya melambung tinggi karena memimpin penanganan kasus-kasus mengkorupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Di bawah tangannya dibongkar kasus tata niaga komoditas PT Timah Tbk yang merugikan keuangan dan lingkungan sebesar 300 triliun dengan tersangka Harvey Mois, Helena Lim, dan Mokhtar Riza Pahlavi Tabrani. Lalu ada skandal investasi PT Asabri yang merugikan 22,78 triliun dengan tersangka Heru Hidayat dan kawan-kawan. Juga mengkorupsi PT Jiwasraya senilai 16,81 triliun. Korupsi proyek BTS 4G Kominfo senilai 8,3 triliun dengan tersangka Johnny G. Vellet, mafia ekspor minyak goreng yang merugikan antara 60, triliun hingga 14 triliun. Waktu itu ia tampil sebagai pahlawan seolah paling bersih, paling tahu hukum, dan paling pantas menuding orang lain bersalah. Namun faktanya, sejak lama kelakuan ia sudah dicurigai. Koalisi sipil yang terdiri dari sudah melaporkan Febri Adriansah sebanyak 4 kali berturut-turut ke KPK. Apa saja isi laporannya? Pertama, dugaan manipulasi perkara suap mantan pejabat MA Dzarob Richard dalam kasus Ronald Tanur. Diduga sengaja tidak menjerat dengan pasal suap meski ada bukti uang 920 miliar dan 51 kg emas, melainkan hanya pasal gratifikasi agar terhindar dari hukuman berat. Kedua, dugaan menyelewengkan lelang aset sitaan kasus Jiwasraya di mana saham senilai triliunan rupiah dilelang jauh di bawah harga pasar sehingga diduga merugikan negara sebesar 9,7 triliun. Ketiga, dugaan penyalahgunaan wewenang dalam menangani kasus tata niaga batu bara di Kalimantan Timur yang diduga dijadikan tempat tawar-menawar perkara. Keempat, dugaan pencucian uang terlihat jelas dari catatan LHKPN-nya. Harta kekayaannya melonjak drastis dari 6,3 miliar di akhir 2022 menjadi 18,26 miliar di akhir. Dan sekarang terkuak bukti nyata yang membuat ungkapan maling teriak maling terasa sangat pas sekali. Tim penyelidik resmi melakukan penggeledahan di 2 lokasi, yaitu di KP dan rumah kediaman milik Febri Adriansah. Di dalam KP ditemukan sitaan uang tunai dalam jumlah miliaran rupiah, seluruhnya dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura. Sementara di rumahnya ditemukan beberapa buah koper berwarna-warni yang isinya banyak sekali emas batangan. Ditambah lagi tumpukan uang tunai yang juga berupa dolar AS dan dolar Singapura. Semua itu diamankan sebagai barang bukti karena jumlahnya sangat besar dan sama sekali tidak wajar jika dibandingkan dengan gaji serta tunjangan resmi sebagai jaksa. Rakyat pun kini makin tertekan dan hidup makin sulit. Korupsi sudah merajalela di mana-mana, belum lagi makan bergizi gratis yang jalannya kacau. Lalu ditambah lagi koperasi Desa Merah Putih yang aturannya berbelit dan ujung-ujungnya tetap menghabiskan anggaran saja. Ditambah lagi orang yang tugasnya menangkap koruptor ternyata ikut-ikutan korupsi juga. Bagaimana negara ini tidak makin kacau balau? Inilah kenyataan pahitnya. Dia yang paling kelas menyelidiki, paling lantang menuduh, paling percaya diri menjatuhkan vonis ke orang lain, ternyata dia sendiri menyimpan harta yang asal-usulnya sangat mencurigakan. Diduga hasil dari perkara yang justru dia pegang. Kalau ini bukan contoh paling nyata maling teriak maling, apalagi namanya. Kita tunggu saja apakah hukum akan berlaku sama tegasnya untuk dia seperti yang ia terapkan kepada semua koruptor yang pernah ia tangkap. Segitu aja cerita hari ini. Kita akan pantau terus kelanjutannya seperti apa. Apakah Febri Adriansah akan ditangkap? Nantikan update selanjutnya dari narator channel Dapur Ngeh.